Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo di sini. Ya, kita akan bahas kali ini soal Yusuf PI yang mana dia pamit dari YouTube. Baru masuk udah pamit ya, tapi kita tahu sendiri ya pasti ada U di balik B, ada uang di balik batu. Kita langsung lihat aja ya. Nah, dalam postingan ini kalau kita lihat di sini ya, dia bilang begini, "Saya izin pamit kepada semua orang." Duh, 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 duh. Ya, dia bilang, "Saya izin pamit kepada semuanya. Mungkin jika umur saya panjang, kita akan bertemu kembali. Dan mungkin postingan saya terakhir." Sudah kayak Ria Ricis, guys. Ria Ricis kan pernah pamit. "Saya pamit dulu karena ada suatu masalah yang tidak mampu saya selesaikan." Astaga. "Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari bantuan." Oh, jadi dia sudah pergi cari bantuan. Tetapi tidak saya dapatkan. Aduh, kasihan banget ya. Jadi saya harus selesaikan masalah ini sehingga menyita waktu saya yang membuat saya tidak fokus untuk melanjutkan dakwah yang ada. Karena ada sesuatu masalah yang menimpa saya yang tidak bisa saya ceritakan di publik. Tidak bisa diceritakan di publik. Oke. Saya yakin Allah tidak memberikan cobaan melebihi batas kemampuan saya. Terima kasih atas dukungan semuanya selama ini. Saya hanya meninggalkan nomor telepon saya yang aktif di nomor 082156568866. Astaga, tinggalkan nomor telepon tuh apa ini? Pasti ada U di balik B nih. Terus juga di sini dia kutip ayat Alkitab lagi. Dia bilang, "Saya yakin Allah tidak memberikan cobaan melebihi batas kemampuan saya." Wah, nah ini kenapa orang ini sudah mengutip ayat Alkitab? Di kitabmu nggak ada. Kan nggak mungkin, pasti ada lah ya. Tapi kenapa harus kutip ayat Alkitab? Bahwa Tuhan memberikan cobaan, tantangan, ujian tidak melebihi kemampuan kita. Kan dalam Alkitab dikatakan seperti itu. Nah, ternyata orang ini dia mengutip ayat Alkitab. Padahal suka nyerang-nyerang Alkitab ya kan. Dan dia katakan bahwa masalah saya tidak bisa saya ceritakan di publik dan saya sudah berusaha mencoba cari bantuan, nggak ada. Pertolongan bantuan hanya ada dalam Kristus, Pak Bos. Kalau masalah-masalah receh kayak gitu kamu nggak bisa selesaiin. Jelas manusia tidak bisa menyelesaikan masalah yang rumit, lebih rumit dari itu. Yaitu keselamatan jiwa. Pasti itu sangat-sangat nggak mungkin, nggak bisa. Mau dengan perbuatan baik, dengan beramal dan lain-lain, jelas nggak bisa. Yang bisa menyelamatkan kita dari masalah persoalan yang mendasar yaitu tentang hukuman, ya hanya dalam pengorbanan Yesus Kristus yang sempurna. Kenapa dari 3 orang yang disalib kok Yesus saja? Ya karena Yesuslah yang sempurna, dia tanpa dosa. Kita lanjut lagi ya. Ya, kita lanjutkan dalam bagian ini. Kalau kita lihat, nah ini saya perbesar. Nah, mudah-mudahan nggak nutup ya. Oh, enggak. Kok pihak Kristen nelpon saya ya? Nah, ini kenapa pihak Kristen nelpon? Toh juga dia tinggalin nomor HP. Kalau nggak mau teleponnya jangan tinggalin nomor HP. Terus benarkah ini pihak Kristen yang nelpon-nelpon? Gak yakin saya. Jika yang mau bantu yang Muslim saja, yang Kristen skip aja. Weh, bantu apa? Bantu masalah yang tidak bisa diselesaikan di publik. Diselesaikan di publik. Disampaikan di publik. Nah, apa? Saya hanya menyelesaikan kontrak dan mengganti kerugian 7 juta. Astaga. Katanya nggak mau ceritakan di publik. Ini sekarang diceritakan. Dan masalah yang dia tidak bisa tanggung adalah saya hanya menyelesaikan kontrak dan mengganti kerugian 7 juta. Oh ini toh lah kok bisa lari dari kontrak, apakah dia ini tidak bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan? Kok mengganti kerugian 7 juta? Ya pantasan tinggalin nomor HP tadi ya kan? Supaya bisa dapat uang 7 juta. Karena
di sini dia bilang, "Jika yang mau bantu yang muslim saja, yang Kristen skip aja." Berarti memang dia cari bantuan ngutang 7 juta kayaknya, atau minta-minta uang 7 juta. Saya carikan dulu uangnya sehingga saya nggak ada waktu untuk nge-YouTube. Oh gitu. Jadi minta bantuan tadi maksudnya ngutang atau bagaimana? Terima kasih untuk kawan-kawan Kristen yang berbaik hati, tapi saya tidak ambil dari Kristen meskipun dikasih. Dan yang mau nanya maupun yang mau bantu silahkan ke WA saja. Saya tidak menjelaskan di YouTube. Nah ini dia jelaskan di mana ini? Di pesan atau apa ini? Ya astaga. Ya ini komen-komen ya. Kalau dalam kontrak ada menyebut uang titipan maka ada potensi pidana. Tetapi kalau tidak tepat waktu termasuk dalam perdata. Prestasi. Mestinya sediakan nomor rekening, insya Allah netizen bisa bantu Pak Ustadz tuh itu kan. Ya sudah mau dibantu itu. Kirim nomor rekening. Ya kirim nomor rekening. Kadang-kadang kita ini jadi orang ini ya. Banyak masalah, banyak kesusahan. Kemudian baru kita berdoa. Berdoa di telinga orang. Wah ini bahaya nih. Kita tuh nggak boleh berdoa di telinga orang. Maksudnya apa itu? Tuhan tolong, saya bulan ini harus bayar cicilan, tapi saya nggak punya uang. Doa itu di kamar oke lah. Kalau doa di depan umum lalu doakan itu namanya ngemis. Itu namanya minta supaya orang berikan uang kepada kita. Dan itu jelas nggak boleh dong. Jangan meminta-minta dong. Ya kan? Kalau orang memberi silahkan, tapi jangan meminta-minta seperti itu. Ya kalau memang itu problem masalah Anda sekitar 7 juta itu, waduh. Kalau itu pun Anda nggak bisa menyelesaikan ya bagaimana? Kalau menurutku sih selesaikan kontrak kerjanya dulu ya kan. Nah, sudah perjanjian bekerja kok tiba-tiba ditinggalin. Kan kasihan perusahaannya. Ditinggalin orang yang penuh wibawa seperti Anda, iya kan? Nah, tapi yang lucu adalah ayat kutipan yang Anda kasih. Selama ini Anda nggak suka Alkitab, tapi kenapa Anda mengutip ayat ini? 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Biasa, sangat-sangat biasa. Jadi semua orang itu alami itu juga. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, cobaan tidak melebihi kekuatan manusia. Kayaknya saya pernah dengar kalimat ini. Ya, coba kita lihat dulu ya kalimatnya ya. Saya yakin Allah tidak memberikan cobaan melebihi batas kemampuan saya. Wah, pencobaan-cobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Wah, ternyata. Aduh, ambil ayat Alkitab bosku. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini janji Allah di dalam kitab ini. Yang tulis kitab Korintus siapa? Yang tulis kitab Korintus adalah Paulus. Lul, ternyata saya nggak tampilkan. Nah ini. Yang tulis kitab Korintus siapa? Paulus. Lah kok ini Yusuf PI yang menentang Paulus kok ngutip ayatnya. Ayat yang ditulis Paulus. Piye Thomas PI konsisten sedikit Thomas PI, Mas PI. Jadi kurang berapa ini uang denda kontraknya ini kira-kira? Sudah 7 juta atau sudah melebihi itu? Ya mudah-mudahan lah bisa menyelesaikan masalahnya ya. Ya orang Kristen tuh memberi nggak mau pamrih kok. Bukan karena mereka ini ada maunya memberi, enggak. Kami kan memberi pun nggak ada pahalanya ya kan. Nah itu nggak ngaruh apapun. Memang mau memberi karena mengasihi ya kan. Jadi kita itu nggak boleh memberi supaya kita dapat amal. Karena kalau memberi supaya kita dapat amal itu berarti kita egois gitu. Ya, tapi itu dalam ajaran Kristen. Jika engkau memberi adalah memberi dengan kasih, bukan karena pamrih. Ya, terima kasih itu saja Luis Prasio di sini. God be with you all.